Jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Anak Bapak yang Bapak sayangi, apa kabarnya hari ini? Apakah keadaan sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ada tadi sebelum sekolah minta izin sama orang tuanya, ayah dan bundanya. Ada, Terima kasih. Pak. Ya. Baik anak Bapak yang Bapak sayangi, sekarang Bapak akan cek dulu kehadirannya. Apakah kehadiran kita semuanya hadir pada pertemuan kita kali ini? Ada hadir semuanya anak Bapak semuanya? Ya, alhamdulillah. Ada Pak. Semuanya. Baik anak Bapak yang Bapak sayangi, dalam agama kita, agama Islam menganjurkan kita kerapian dan kebersihan itu sangat dianjurkan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita rapikan terlebih dahulu tempat duduk kursi kita supaya nyaman kita belajar ini, ya, rapikan. Oke, baik, terima kasih sudah rapi. Semuanya anak Bapak duduk anak soleh. Iya, Pak. Alhamdulillah. Baik anak Bapak yang Bapak sayangi, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Baik, kita baca doa bersama-sama. Kita awali dengan membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqna. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Anak Bapak yang Bapak sayangi, sebelum Bapak melanjutkan pelajaran Bapak pada pagi hari ini, supaya anak Bapak lebih fokus untuk menerima pelajaran Bapak pada hari ini, sebentar kita akan mengadakan senam otak, ya, senam otak semuanya ya. Semuanya harus ada senam otak, harus ada speaking, ya, speaking, supaya pelajaran yang Bapak berikan nanti bisa Bapak terima semuanya. Ya, silakan kita ikuti ini bersama-sama. Karena manfaat daripada senam otak itu adalah meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Nah, yang keduanya meningkatkan refleks dan koordinasi dan kondisi tubuh kita. Baik. Kita ikut. Semuanya mana? Ilham mana itu Pak? Ilham. Hadir. Rizal juga ada tuh ikuti. Ya. Sedikitnya semuanya kita yang mengantuk. Supaya pelajaran itu enak, kita harus speaking otak terlebih dahulu. Ya, Pak ya. Baik, anak Bapak yang Bapak sayangi,
Sekarang kita akan belajar, yaitunya pelajaran kita berhubungan dengan aku anak soleh. Sebelum kita masuk kepada pelajaran kita aku anak soleh, Bapak ingin meninjau dulu pelajaran kita yang minggu kemarin. Ya, yang minggu kemarin, apakah anak Bapak masih ingat pelajaran minggu kemarin? Yaitunya tentang Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna yaitunya nama-nama Allah yang baik. Apakah anak Bapak masih ingat pelajaran kita yang minggu kemarin? Masih ingat? Oh Ingat, ya, Pak. berarti pelajarannya ada di dalam rumah. Baik, anak Bapak. Pelajaran kita sekarang ini adalah indahnya saling menghargai. Ya, indahnya saling menghargai. Subtema 1 yaitunya indahnya saling menghargai. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu 1. Meyakini hidup indah saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan makna hidup saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Yang ketiga tujuannya adalah menampilkan contoh perilaku hidup menghargai dan tugas utama sebagai khalifah yang benar. Sedangkan yang keempat adalah menemukan perilaku manusia sebagai khalifah dalam hidup sehari-hari di lingkungan terdekat dengan benar. Nah, itu tujuan daripada kita belajar indahnya saling menghargai ini. Baik anak Bapak kepada anak Pak semuanya untuk menyimak sedikit video singkat. Ya, video singkat ini adalah berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang indahnya saling menghargai. Ya, coba fokus kepada lihat video kita ini, kemudian kepada anak Pak semuanya nantinya untuk bisa mengomentari atau bisa nanti memberikan pertanyaan atau nanti bagaimana perilaku daripada si kata yang Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Bunga-bunga mulai bermekaran dengan indah. Kenapa tiba-tiba gelap begini? Mau hujan kah? Daun talas. pada semut. Sedang apa dia di bawah daun? Anton! Anton! Kenapa cuma berenang-renang? Frozo, kau tahu sendiri, badanku kecil. Terkena tetesan hujan saja membuatku kesakitan. Dia tidak. Aduh! Au! 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 Makanya kamu bisa menikmati air. Biar ku tunjukkan padamu. Kamu kan Kasihan sekali. Jadilah seperti aku. Bisa hidup di darat maupun di air. Selamat tinggal, Sally. Nikmatilah hidupmu di dalam air selamanya. Semau kamu saja, Froso. Sepertiku, Frozo. Kata yang usil ke Tentu tidak bisa. Aku kan tidak punya sayap. Nah, sama. Setiap makhluk mempunyai keistimewaan sendiri. Keistimewaan. Aku mungkin tidak bisa hidup di darat dan air sepertimu. Tapi aku bisa hidup di udara dan darat. Aku bisa terbang, sedangkan kau tidak. Sedangkan para Ya, Nawi. lainnya. Iya, Tuan Nawi. Seharusnya Mulai sekarang, dia menyadari akan ini adalah Tuhan telah menciptakan. baik anak Bapak yang Bapak sayangi, pesan apa yang terdapat di dalam video singkat tadi itu? Pesan apa yang terdapat dalam video singkat tadi itu? Pertama adalah menghargai, artinya saling menghormati atau saling menganggap bahwa orang lain itu penting bagi kita. Artinya tadi adalah seekor kata itu usil dia menyombongkan dirinya kepada yang pertama tadi kepada semut, dia mencemoohkan semut supaya semut itu kecil tidak bisa kena hujan. Kemudian kepada ikan itu dia cemoohkan hanya hidupnya bisa di air, dia bisa hidup di darat. Termasuk tadi seekor burung hantu, dia tidak bisa berenang, dia hanya bisa terbang, dia cemoohkan. Tapi ingatlah bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini beragam. Kita harus saling menghormati dan kita harus saling menghargai. Karena bagaimana Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya sebagai berikut.
berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kita tidak boleh mencemoohkan seseorang. Tidak satu itu saja ayat pendukungnya. Ada satu ayat lagi, yaitu terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Menghargai perbedaan suku dan budaya. Apa artinya? Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Untuk saling mengenal, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, dan sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Baik anak Bapak yang Bapak sayangi, Bapak bertanya ini kepada anak Bapak. Nah, sila bertanya nanti bertanya kepada Bapak. Bapak minta ini kepada anak Bapak Samsurizal. Samsurizal nampaknya tadi ada memperhatikan fokus video Bapak. Coba bagaimana Bapak mengomentari, bagaimana anak Bapak Samsurizal mengomentari video yang Bapak tayangan tadi. Silakan kepada anak Bapak Samsurizal. Ya Pak, kalau kita sebagai makhluk hidup tidak boleh saling mencemooh, karena kita mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita hidup harus saling menghargai, Pak. Ya, santiang. Santiang untuk anak Pak Samsurizal. Tepuk santiang dulu untuk anak Pak Samsurizal. Tepuk santiang. Santiang. Oke ya, terima kasih kepada Bapak minta 2 orang. Satu lagi anak Bapak namanya Rinaldi. Silakan bagaimana komentar anak Bapak Rinaldi, silakan. Dalam video kita yang singkat tadi. Baik Pak, walaupun kita berbeda, tetapi tidak menjadikan kita saling bermusuhan, Pak. Ya. Bagus. Tepuk santiang balik untuk anak Pak Rinaldi ya. Bapak yakin anak Bapak semuanya sudah bisa memahami apa yang terkandung, hikmah yang terkandung dalam video singkat yang Bapak tayangkan tadi itu. Baik anak Bapak yang Bapak sayangi, perlu Bapak tegaskan di sini, setiap warga negara wajib menghargai keragaman dan perbedaan yang ada. Sikap kita saling menghargai dan menghormati akan menciptakan kedamaian dan persatuan dan keutuhan di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia ini. Baik anak Bapak yang Bapak sayangi, menghargai keyakinan orang lain. Menghargai keyakinan orang lain itu adalah sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari, tetapi dalam batas yang ditetapkan oleh syariat agama kita, yaitu agama Islam. Anak Bapak yang Bapak sayangi, mungkin itu mungkin barangkali pertemuan kita pada kesempatan ini di sini, pada kesempatan ini, karena waktu Bapak sudah terbatas, karena waktu kita terbatas pada hari ini, Bapak sampaikan kepada anak Bapak semuanya dalam kesimpulan materi Bapak tentang indahnya saling menghargai ini. Bapak minta kepada Bapak nanti Bapak kasih tugas di rumahnya, dan minggu besok dikumpulkan lagi kepada Bapak. Ya, Bapak kasih tugas yaitunya contoh-contoh, ya, contoh-contoh bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hidup menghormati dan menghargai, baik itu sesama suku, ras, bangsa, dan lain sebagainya. Kita harus saling menghargai. Baik anak Bapak yang Bapak sayangi, karena waktu Bapak sudah habis, mudah-mudahan anak Bapak semuanya sudah paham apa yang Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan pelajaran yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak Bapak, karena pelajaran Bapak sudah sampai, Bapak terangkan kepada anak-anak semuanya, tugas sudah Bapak kasihkan, bisa ini anak Bapak laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak boleh mengejek orang lain, kita tidak boleh menghina orang lain. Dalam agama kita tidak diajarkan kita untuk menjelekkan antar sesama kita ini. Baik, mungkin barangkali itu saja. Marilah kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.